bertemu semua pada depan aja langsung. Matius 6 ayat 33 sampai ayat 34 kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikian bunyi firman. Haleluya. Terus 34. Bacakan hari. Kita ulang sekali lagi ya, sama-sama serentak ya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Baca dengan lantang ya. 1, 2, 3. Tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok kebijaksanaan sendiri kesusahan. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah membangun manusia rohani kita. Membangun manusia rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang kerajaan Allah bukanlah berbicara tentang kehidupan jasmani, tetapi berbicara tentang kehidupan rohani. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kondisi keadaan pada saat sekarang ini, kehidupan orang Kristen itu akan menjadi dua bagian. Orang Kristen itu kehidupannya nanti di akhir zaman ini akan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ada sebagian yang tidak mampu kuat, tidak tahan menghadapi segala masalah, persoalan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Maka Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahui bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang ini yang model-model begitu, karena dia padahal dia sudah tahu keadaan sukar nanti akan datang. Karena dia nggak kuat. Ini bagian yang saya akan sebutkan. Pada akhirnya menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Dulunya rajin ke gereja, tapi akhirnya sudah singgah. 1 Timotius 4 ayat 1, tolong tayangkan deh. 1 Timotius 4 ayat 1. Ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini orangnya, saya berharap tidak seperti yang ada di sini. Semuanya adalah orang-orang yang setia. Kalau ditayangkan juga di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan jadi balik lagi ke sini. Halo, ya, dari atas kembali, tolong ditayangkan dari atas kembali. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan terus kemudian dan yang firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara bayangkan, nanti akhir zaman itu akan ada orang-orang yang model begitu. Maka saya ingatkan kembali, jangan sampai ada kita seperti itu.
berdoa terus pada Tuhan. Dan orang-orang yang model itu tuh juga tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang model begitu hanya mengandalkan kekuatannya. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang model gitu udah nggak mau lagi. Dia tak perlu Tuhan. Dia hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepada orang lain. Kita pertolongan kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dan mereka itu perginya kemana? Kalau udah ada masalah, perginya kemana? Orang pintar, dukun, tahu dukun. Orang pintar tahu. Nah, kalau yang pergi ke orang pintar berarti orangnya orang bodoh, kan begitu. Tahu-tahunya begitu aja. Ya, terus mereka melakukan kejahatan. Ya, mereka melakukan yang tidak baik kepada Allah. Di dalam Matius 24 ayat 10 sampai 12 tahun kita ingat ya. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Terus ayat selanjutnya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lagi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasihnya sudah suam-suam. Dulunya begitu mencintai Yesus, tapi tidak ke gereja kayaknya susah. Dulunya suka memuji Tuhan, bernyanyi, tapi belakangan mulai berubah. Boro-boro puji Tuhan, ngomong mulutnya aja, mulut-mulut ngomongnya mulutnya kasar-kasar. Bahasanya bahasa duniawi, bahasa binatang keluar semua. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar ini, jangan ada orang-orang yang begitu. Amin. Yang kedua, ada sebagian yang semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tak pernah mau jauh dan berharap banyak kepada Tuhan. Saya berharap semua yang ada tempat ini adalah menjadi orang bagian yang kedua, yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Amin. Karena firman-Nya berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari, tapi selalu mengandalkan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar yang tetap di batang air, yang tidak mengalami dahan yang panas serik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang, yang tidak mengalami datang yang panas serik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang semuanya orang-orang yang mengandalkan, dan mereka orang-orang seperti itu biasanya rajin di gereja, nggak pernah bolos. Saya berharap di sini supaya itu adalah orang-orang yang rajin terus sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang, atau sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati Bapak Ibu, rajinnya beribadah. Ibrani dikatakan di dalam Ibrani dari 10 itu 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Rajin beribadah. Amin. Nggak boleh bolos. Amin. Tiap minggu harus tetap ke gereja. Ya. Amin. Kalau memang sakit, nggak apa-apa lah di rumah. Nanti hamba Tuhan yang ada tempat yang bisa mengunjungi dan berdoa. Ya. Tetapi jangan sampai nggak datang gara-gara apa? Karena ada tamu di rumah. Coba bayangin,
karena ada tamu datang di rumah, datang gereja. Saya mungkin pernah ngomong soal ini ya. Ya ini sedikit sudah saya ulas. Saya mengalami pada waktu itu rumah saya yang baru yang sekarang saya tempati, kira-kira baru setahun ditempati, saudara dari Bangka pada datang. Terus ada yang lain anak-anaknya pada tinggal di daerah Pondok Indah. Mereka berkunjung satu mobil, kira-kira ada 8 orang. Pas waktu itu mereka datangnya agak sore, karena ibadah yang saya harus datang itu karena saya diakan harus hadir selalu, yang namanya diakan atau majelis gereja. Setiap ibadah harus datang, katakan diakan, amin. Amin. Cuma satu. Diakan itu cuma satu, Pak. Masuk. Banyak satu doang. Banyak sudah banyak. Jadi mereka datang ke rumah saya. Terus saya mau pergi ke baktian melayani. Ya melayani bukan berubah, tapi sebagai diakan kita harus hadir, tidak boleh nggak datang. Terus kemudian apa? Waktu mereka datang, saya kaget juga. Tiba-tiba datang lagi sekitar mereka datang sekitar jam 4. Saya ngomong sama mereka tuh orang-orang tua waktu itu. Ya maaf, mereka orang berduit, terus terang aja rumahnya aja di Pondok Indah. Saya tidak melihat ke sana, tapi saya bilang sama mereka, mohon maaf, saya mau pergi ke gereja sama istri saya. Kalau ya saudara-saudara mau nunggu saya sampai datang, silakan. Atau kalau enggak sekalian ikut saya ke gereja yuk, kita ibadah yuk. Ngambek dari kamu saya. Marahnya berkepanjangan bertahun-tahun. Dia bilang saya sombong. Tapi saya tetap mau dulu. Dia galau saudara tahu. Semua dari 8 orang itu memang ada 2 sudah dari pengerjaan Seven Town. Ya, yang 6 bertobat semuanya terima Yesus. Padahal dulunya di sana ada agama Buddha seperti saya zaman dahulu. Berani pikul salib kata ini. Jangan karena ada tamu nggak ke gereja. Tamunya diajak. Kalau nggak suruh tunggu sampai kita pulang. Mau bilang sombong, biarin aja. Kita sombong dalam hal begitu mah nggak apa-apa. Cuma jangan sombong rohani aja. Itu bukan sombong rohani. Jangan salah. Ini kita pikul salib. Ini masih adalah jangan kita menjauhkan, jadi terus kita harus beribadah, melakukan. Tidak ada dalam kehidupan mereka bahwa itu dalam firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dan bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus senantiasa bersukacita. Amin. Amin. Ya, saya dalam saya 32 ayat 17 firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, maka di situ ada kedamaian. Amin. Ada kebenaran, berarti ada kedamaian. Timbul kedamaian. Akibat kebenaran, ada ketenangan, ada ketentraman. Untuk selama-lamanya. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus ada kebenaran. Oleh karena itu kalau saudara mendengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan disampaikan di dalam Markus 4 ayat 20, mendengar dan menyambut firman. Kita sambut firman itu. Jangan ngambek. Baru ngomong firman itu udah ngambek. Ngambeknya kalau sama pendetanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sama firman Tuhan hati-hati. Nggak boleh ngambek, ya. Tapi di sini nggak ada yang ngambek, semuanya terima dengan suka. Sambut firman itu. Mendengar dan sambut. Matius 13:1-3, mendengar dan mengerti. Mendengar dan mengerti apa maunya Tuhan gitu dalam hidup kita. Ya. Terus kemudian Lukas 8:15, mendengar dan menyimpannya di dalam hati. Ya inilah
Karena dia orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati. Sekarang saya ngajak Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus membangun manusia rohani kita sesuai dengan tema. Saya minta maaf, dari tadi pagi saya waktu mau berangkat, saya punya waktu naik mobil bilang enak banget. Jadi kondisi saya enggak sangat, tapi saya terus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi kekuatan kita. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara memahami keadaan saya. Jadi saya kurang fokus, tetapi mata saya dari pagi tadi saya kurang sehat terus lama. Tapi karena pelayanan saya harus. Jadi saya kembalikan lagi, mengapa kita harus membangun manusia rohani kita? Kenapa? Yang pertama ada 3 bagian. Pertama adalah hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan. Ayat 12 ayat 10 diberikan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Ada orang yang tua, sakit-sakitan, jangan mati-mati. Ada yang muda, yang sudah muda, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu kita tidak perlu bimbang ragu khawatir dalam kehidupan ini. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Mazmur 90 ayat 1 sampai 7 cuma tahu berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang mati dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jeratan angkat gunung, dari penyakit sampar yang musuh, dan tepatnya yang akan melindungi kau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan adalah perisai dan pagar tembok. Kau tak akan takut terhadap setan malam, terhadap panah yang tajam di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Kau 1000 orang pada sisimu dan 1000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan berlaku. Dalam lindungan Tuhan kita menjadi orang-orang yang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku ini Allah, bahkan aku akan menolong kau, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan membawa kita dengan kemenangan. Tidak usah takut lagi. Mungkin keadaan kita sekarang lagi sulit, susah, tapi jangan khawatir. Hidup kita bukan hanya oleh makanan kadar, tapi tadi dikatakan bukan oleh makanan dan minum, tetapi oleh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan. Serahkan semua pada Allah. Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kita. Itu 1 Petrus 5 ayat 7 ya. 1 Petrus 5. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara. Kalau Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan pelihara hidup kita. Amin. 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 Saudara merasa dipelihara hidupnya sama Tuhan? Amin. Buktinya saudara masih ada sampai saat ini, itu bukti Tuhan memelihara kita. Burung aja dipelihara. Matius 6 Tuhan berkata ayat 25. Janganlah khawatir akan hidup, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam mimpi, namun dimakan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Amin. Oh, luar biasa kita dipelihara Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita semuanya hari ini. Jangan mari. Hal tak tidak percaya.
hidup kita itu ada di dalam tangan kita. Yang kedua, Tuhan mengasihi kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengasihi kita? Mengapa? Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita itu serupa. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 25, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Kita itu siapa di sini? Ada yang tahu nggak? Tuhan bersama dengan siapa? Hah? Menurut gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Tuhan dengan siapa? Bapa. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Dengan para malaikat di surga. Lalu menciptakan manusia. Kan manusia belum ada. Jadi diciptakanlah Tuhan bersama dengan malaikat. Lalu kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ayat Kejadian 9 ayat 6 bagian B, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi persis kalau saudara bayangin Tuhan itu seperti apa, ya kayak kita lah. Ya manusia lagi seperti itu. Jangan bayangin punya apa, punya bagaimana bagaimana, enggak sama kayak. Walaupun saya nggak pernah lihat, ini firmannya kok menurut gambar dan rupa. Jadi sama. Cuman kalau menurut pendapat saya, ya pasti lebih berwibawa, lebih bermanfaat. Nah, kita kan manusia nggak ada apa-apanya, tapi kita tetap dikasih itu. Amin. Ya, kita adalah harta kesayangannya. Kalau di Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang tidak kamu bersumpah melakukan apa yang kamu inginkan. Dapat ditayangkan ya? Ada? Berkenalan? Ini bukan, ini matanya. Ada nih Keluaran 19 ayat 5. Ya, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Jadi kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Bahkan kita adalah menjadi biji matanya Allah. Kita ini menjadi biji matanya Allah. Kau bayangkan aja. Itu yang terkasih dalam Tuhan. Coba tayangkan. Kita adalah anak-anak Allah. Coba tayangkan 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Tolong ditayangkan lagi Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara adalah anak Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan membentuk kita seturut dengan kehendak. Jadi Tuhan itu membentuk kita seturut kehendak Dia. Dalam Yeremia 29 ayat 11 menyebutkan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harap. Jadi Tuhan itu membentuk kita sesuai dengan rencana. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, itu menceritakan tentang seorang yang membuat bendungan. Saya akan bacakan di ayat 4-nya aja.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangannya itu rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana menurut apa yang baik pada pemandang. Tuhan menjelaskan kepada kita di sini. Seorang tukang priok itu membuat bejana, tapi waktu bejana dibuat itu hasilnya nggak baik. Dia lupa lagi, dia rusakin lagi itu bejana, terus dibentuk lagi kembali sehingga semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Menurut dia, dilihat itu bagus. Apalagi kita diciptakan Allah itu sungguh-sungguh agak sempurna. Ya, semuanya baik-baik saja. Amin. Amin. Karena itu jika kita bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, maka kita harus bertobat. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini saat ini, mungkin punya dosa, kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan, cepat-cepat bertobat. Jangan disimpan dosamu. Nanti keburu kepala lu dipanggil Tuhan, dosanya masih ada dalam diri kita. Hati-hati. Jadi mulai sekarang bertobat lah. Makanya firman Tuhan itu sangat keras seperti awal dikatakan dalam sebuah Mazmur 94 ayat 2. Berbahagialah orang yang kau hajar, yang kau hajari dari Tauratmu. Kalau Tuhan menghajar kita, menegur kita melalui Taurat, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi marilah, mulai hari ini jangan macam-macam lagi deh, sama macam aja deh mengasihi Tuhan. Dengar-dengaran. Amin. Jangan ribut, jangan berantem keluarga, istri suami berantem. Kadang-kadang, ya, tapi saya berharap sini nggak ada, semuanya baik-baik. Amin. Amin. Baik-baik. Janganlah ribut-ribut, nggak ada artinya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu kalau firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasih yang bertakwa dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Kalau ditegur Tuhan, terima, dan Tuhan mau kita bertobat. Amin. Amin. Mau bertobat? Amin. Jadi jangan macam-macam, ya. Dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan tetapi bukan. Kalau Tuhan menegur kita, itu kayak nggak enak banget. Tapi saudara harus sabar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasih. Dia menghajar kita. Karena dia sayang sama kita. Dia sayang banget sama kita. Karena perlu diingatkan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya itu telanjang. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Termasuk saya, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan saya, apa yang salah. Jadi Tuhan pun tahu semuanya apa yang kita lakukan. Jadi jangan berharap, jangan berpikir, oh Tuhan mengerti juga, Tuhan kan tahu. Ya. Di dalam Mazmur 33 ayat 13 Tuhan memandang dari surga, yang melihat semua anak manusia, dia lihat kita semua. Dia lihat saya. Apakah kita melanggar firman Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang benar-benar atau tidak? Tuhan. Ya. Amsal 15 ayat 3 firman Tuhan berkata, maka Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Dia lihat semuanya orang jahat dan orang baik, orang jahat dan orang baik. Dia lihat. Jangan main-main. Udah gak ada waktunya lagi buat kita. Oleh karena itu kalau kita merasa diri kita bersalah di hadapan kita harus bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kita. Dia maunya kita ngaku dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kita. Walaupun dosa kita merah seperti gernisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesuka akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang penting kita ngaku di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan yang kau hajari dari Tauratmu. Berbahagialah kita ditegur oleh Tuhan. Kita adalah menjadi orang yang berbahagia.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita mulai sampai lebih membangun manusia baru. Hidup kita karena ada dalam Tuhan. Berapa itu? Karena hidup kita ada dalam. Karena Tuhan mengasihi kita dan Dia menghidup kita sesuai dengan seluruh dan kehendak. Kalau saudara tidak lakukan firman Tuhan, saya khawatir karena khawatir saudara nanti mengalami masalah dalam hidup. Biasanya Tuhan itu memberi kesempatan buat kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Jangan memegang prinsip atau seolah saudara lebih benar dari orang lain. Gak ada artinya kebenaran yang kau tahu dalam pemahaman. Orang bersalah sama kita, orang itu bersalah sama kita. Kita ampuni dia, kan Tuhan mengajar kita begitu, mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kalau pipi kita diikat kanan kiri, kasih juga kanan. Jangan membenci dengan kejahatan dengan kejahatan. Jangan membenci saudara. Karena apa? Karena dia salah ngomong sama kita. Hati-hati. Mulai hari ini introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi anak-anak Allah? Apakah Tuhan mengasihi kita? Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Kalau saudara mau dibentuk oleh Tuhan, walaupun dibentuk seperti bencana, diinjak-injak, bikin bencana ternyata tidak hasilnya nggak bagus, dirusakin lagi, dibanting lagi, diinjak-injak lagi. Saudara kita tidak punya yang bikin bencana seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada, percaya kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi orang jangan suka sombong, jangan suka merasa dirinya paling benar. Ingat, jangan merasa diri kita yang paling benar, dia yang salah. Jangan menganggap kita ini lebih baik daripada orang lain. Tidak ada, semuanya sama di mata Tuhan. Yang penting kita itu adalah orang yang harus sembuh, tidak boleh sombong. Ya? Apa yang boleh sombong? Hari ini kita sedang bukan, besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini lagi bokeh, besok dapat duit, nggak tahu, kita nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan kok. Ya. Nggak usah takut. Mungkin toko kita hari ini sepi, besok ramai. Percaya. Kalau mau jadi ramai apa? Undang Yesus datang ke toko kita. Bukan menjaga toko kita, bukan. Memberkati toko kita. Bukan Tuhan Yesus cuma datang. Artinya kita ada mesbah di rumah kita. Sebelum toko dibuka itu kita berdoa, suami istri bergandengan tangan berdoa. Maka saya yakin dan percaya toko kita akan menantang. Karena kita mengundang Yesus ada di dalam toko. Rumah tangga kita ada di dalam toko kita. Yang mau melakukan firman Tuhan hari ini, yang pertama adalah kita percaya bahwa hidup nanti kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberi kita sesuai dengan rencana. Dan yang percaya katakan Amin.